Hola Mina. Setelah di video kemarin kita bahas spoiler Black Clover chapter 342, di video kali ini kita akan bahas versi lengkapnya. Disclaimer, video ini akan membahas seluruh recap alur cerita di chapter 342. Jadi kemungkinan akan ada orang yang menganggap ini pengulangan video spoiler sebelumnya. Tapi jika kalian perhatikan dengan detail, kalian justru akan mendapatkan panel dan percakapan yang lebih lengkap lagi dalam video kali ini. Ditambah ada beberapa revisi dari spoiler kemarin. Karena alur ceritanya ini cukup panjang juga, jadi video pembahasannya akan kita pisah. Dan bagi kalian yang merasa video ini diulang, kalian bisa skip saja video ini dan langsung tonton saja video khusus pembahasannya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke recap ceritanya. Judul dari Black Clover chapter 342 adalah Apa yang kulihat di malam itu. Judul ini akan mengacu kepada insiden pembantaian klan Yami, di mana saat itu Ichika menyaksikannya secara langsung. Chapter kali ini diawali dari lanjutan percakapan Ichika dan Asta di chapter sebelumnya. Di sini Ichika menjelaskan tentang asal-usul Hinokuni dan juga klannya. Ichika mengatakan bahwa klan Yami merupakan keturunan dari kelompok pembunuh yang dikenal dengan sebutan Kijin. Nenek moyang mereka itu membuat nama mereka dikenal karena selalu berperang di berbagai medan perang selama musim perang. Sebagai samurai, mereka diberikan kepercayaan untuk melindungi Hinokuni. Dari 5 provinsi yang ada di negeri Hinokuni, mereka menjaga provinsi yang dimiliki oleh keluarga Ryudo. Menurut legenda, di provinsi ini pun ada naga berkepala 5 yang mengamuk, tapi berhasil ditenangkan oleh seorang dewi surga. Kekuatan naga sihir itu bocor dan menggenang di lautan, lalu mengubah lautan menjadi hitam. Dikatakan bahwa hal itu menyebabkan distorsi dalam ruang dan waktu yang terhubung ke neraka. Setelah itu kilas balik masa lalu Yami dimulai. Seseorang sedang bertarung menggunakan pedang kayu. Dia adalah Yami kecil dan juga ayahnya. Ayahnya berkata, "Benar-benar sampah. Kita harus bangga sebagai keturunan pengguna pedang iblis. Aku diharapkan untuk hanya duduk-duduk dan mempertahankan beberapa wilayah terpencil. Tidak ada kesempatan bagiku untuk bisa melakukan itu. Darah dan kekuatan sihir klan kita akan menangis melihatnya. Bukankah kau setuju, Sukehiro?" Yami yang saat itu sudah terjatuh karena kalah dalam latih tanding hanya bisa berkata, "Hanya ayahku yang bisa mengucapkan omong kosong seperti itu." Setelah itu Ichika yang sedari tadi berdiri di belakang Yami, kini mulai berlari, lalu memanggil dan menghampiri Yami. Ayahnya yang melihat hal itu berkata, "Apa-apaan itu?" Ichika pun memanggil ayahnya dan hanya bisa menatap wajah ayahnya dengan ekspresi sedih hampir menangis. Melihat tatapan Ichika, ayahnya teringat sesuatu dengan mata yang sangat mirip dengan mata Ichika. Kemudian ayahnya marah dan mencoba memukul Ichika menggunakan pedang kayu sambil berkata, "Kau terlihat sangat mirip dengannya. Dia melahirkan gadis sialan sepertimu, lalu mati dan meninggalkan kita. Seseorang yang tidak bisa bertarung tidak dibutuhkan di klan Yami." Pedang kayu ayahnya itu pun ditebaskan. Tapi beruntung Yami berhasil menahan serangan ayahnya itu dan menyelamatkan Ichika. Saat itu terlihat sihir kegelapan Yami mulai bangkit. Sihir itu mengalir melalui tangannya melapisi pedang kayunya. Yami berkata, "Sudah cukup, dasar kau ayah yang menyebalkan." Melihat hal itu ayahnya justru tertawa. Dia berkata, "Putra Tuan Feodal sudah pasti memiliki kekuatan sihir yang besar. Tapi aku yakin kau bahkan lebih kuat dari dia. Kau adalah satu-satunya yang akan mewarisi gelar klan Kijin terkuat, Sukehiro." Tapi ternyata Yami tidak peduli. Dia berkata, "Tidak berguna, aku akan pergi memancing saja." Akhirnya Yami pun keluar dan mengajak Ichika untuk memancing. Ayahnya berkata, "Jika kau sudah pulang, aku akan memberimu pelatihan lagi." Kemudian setelah itu panel beralih ke tepi pantai Hinokuni. Yami dan beberapa penduduk lainnya memancing di sana. Saat itu Yami berhasil mendapatkan ikan besar yang dikatakan sebagai ikan Onitorafugu atau ikan buntal harimau iblis. Menurut penduduk lainnya, ikan yang besar jenis itu sangat susah ditangkap. Ikan jenis seperti itu sebagian besar tubuhnya tidak bisa dimakan karena mengandung racun. Tapi beberapa bagian tubuhnya bisa dimakan dan itu sangat lezat. Para penduduk pun mengatakan bahwa Yami memiliki bakat dalam hal memancing. Ichika pun terlihat senang dan memuji kakaknya itu. Setelah itu seseorang datang dengan melompati batu karang menuju Yami dan yang lainnya. Dia berkata, "Kau berhasil mendapatkannya. Bolehkah aku bergabung juga?" Dia ternyata adalah Ryu. Penduduk berkata, "Bukankah kau dari keluarga Ryudo? Jika kau bergabung dengan kami, kimonomu akan kotor."
Ryu berkata, tidak masalah, karena aku suka memancing. Apakah kalian tahu? Yami berkata, pengawas itu nanti akan marah lagi, Ryu. Ichika pun saat itu menyapa Ryu. Dia berkata, hai Tuan Ryu ya. Ryu membalas sapaan Ichika. Dia berkata, yo, tapi tolong panggil aku Ryu saja sama seperti yang Yami lakukan. Yami berkata, tidak peduli seberapa akrab kau dengannya, tapi Ichika tidak akan berubah. Ryu berkata, jangan berkata seperti itu, Yami. Aku tidak peduli apa status kalian dan juga seberapa banyak kekuatan sihir kalian. Yang aku inginkan adalah semua orang di negeri ini bisa hidup dan tertawa bersama dengan setara. Yami berkata, kau harus menjadi orang yang benar-benar bodoh di dunia ini untuk memiliki mimpi setinggi itu. Tapi aku tidak bisa berkata aku membenci mimpi seperti itu. Kilas balik pun selesai. Ichika berkata kepada Asta, aku sebenarnya satu pemikiran dengannya. Tapi kata-kata dia ternyata hanyalah kepalsuan. Dia sama seperti yang ayahku katakan. Tidak, dia bahkan lebih mirip Kijin dibandingkan dengan ayah. Di umur 13 tahun, orang itu telah membunuh ayahnya sendiri dan juga seluruh klannya. Kemudian dia meninggalkan kami, kabur untuk hidup di negeri asing bersama orang seperti kalian. Saat Ichika mengucapkan itu, kita diperlihatkan panel di mana Yami sudah membunuh seluruh klannya. Ichika saat itu digendong dan diselamatkan oleh Ryu. Ryu sendiri terlihat sangat terkejut dengan kejadian itu, seakan-akan tidak mempercayai hal itu bisa terjadi. Sementara Yami sendiri sudah berlumuran darah memegang katananya, berdiri di antara para mayat klannya dengan tatapan mata yang tajam dan mengerikan. Kejadian itu terjadi persis di tepi pantai, di depan Tori atau gerbang merah khas Jepang. Mendengar cerita itu, Asta berkeringat. Dia tidak percaya akan cerita itu. Ichika berkata, kau masih percaya orang seperti dia? Itu benar-benar gila. Asta berkata, itu pasti ada kesalahan. Kapten Yami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku percaya kepada Kapten Yami yang selama ini aku lihat. Mendengar ucapan Asta itu, Ichika semakin marah. Dia berkata, jangan bermain-main denganku, kau sialan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan itu adalah kebenarannya. Tapi Asta tetap tidak bisa menerima fakta itu. Dia berkata, kau pasti salah paham. Walaupun kau adalah adik perempuan Kapten Yami, aku menolak dengan apa yang kau ucapkan. Lalu Ichika menatap Asta dengan tatapan tajam. Ichika mengambil sesuatu dari dalam bajunya. Kemudian dia berkata, jika seperti itu, tunjukkanlah kepadaku kekuatan yang kau kembangkan di bawah dia. Kita akan melanjutkan pelatihanmu. Seperti yang kau inginkan, aku akan mengeluarkan seluruh kemampuanku. Dan aku sudah tidak peduli jika itu akan membunuhmu. Ternyata saat itu Ichika mengeluarkan gulungannya dan langsung menggunakan mantra sihirnya. Dia menggunakan mantra Yami Yojutsu, Yami Matoi Kuromusha, atau sihir kegelapan prajurit hitam berjubah gelap. Karena saat itu Ichika terlihat melapisi seluruh tubuhnya dengan jubah berwarna hitam dari sihir kegelapannya. Jubah itu terlihat seperti armor samurai yang mengenakan topeng dan juga pelindung kepala. Asta terlihat sangat panik melihatnya. Dia berkeringat dan merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dari Ichika. Tapi panel itu mengakhiri chapter 342 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan Black Clover chapter 342 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.